Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa min syurri anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'du. Ibu, bapak, guru yang kami hormati, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dianugerahkan Allah kepada kita sekalian, sehingga sampai pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat, nyaman, bebas dari penyakit, insya Allah, lahir dan batin. Ibu bapak sekalian, kita senantiasa bersyukur, syukur atas nikmat yang paling besar yang harus mestinya kita rasakan adalah nikmat iman dan Islam. Kita bersyukur kita menjadi orang yang beriman. Kita bersyukur kita hidup di lingkungan orang-orang yang beriman. Karena dengan iman itu kita hidup menjadi dinamis. Dinamis dalam arti dengan iman kita hidup penuh pengharapan. Karena dengan iman kita akan melaksanakan aktivitas yang semua didasarkan dalam rangka iman. Karena iman itu hidup ini penuh pengharapan, mengharap sesuatu. Setiap amal perbuatan yang kita laksanakan itu pasti dalam rangka mengharap sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa iman mustahil kita melaksanakan kegiatan-kegiatan ritual yang oleh orang yang tidak beriman ngopo gunanya. Sholat, wudu, apa arti gunanya itu semuanya? Kalau tidak ada iman, nggak ada pengharapan. Nah, karena ada iman dalam dada kita, maka kita berharap karena landasannya adalah iman. Iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada nabi, iman kepada kitab-kitabnya dan sebagainya, tercantum dalam rukun iman yang keenam. Jadi dengan iman itulah hidup ini menjadi penuh pengharapan. Hidup tanpa harapan pasti statis. Tidak ada kebahagiaan dalam melaksanakan amal soleh, tidak ada motivasi untuk beramal soleh. Saudaraku sekalian yang kami hormati, kalau kita sudah beriman, maka selanjutnya kita adalah memupuk agar iman kita senantiasa bertahan. Karena iman itu kadang-kadang pasang, kadang-kadang surut. Maka dengan meningkatkan ketaatan kita, maka iman kita insya Allah akan semakin naik. Ketaatan kita dalam beriman akan berbuah dengan amal soleh. Nah, dengan amal soleh itulah kalau kita laksanakan terus-menerus dengan pondasi yang kita pertahankan, pondasi iman, maka iman kita akan meningkat terus. Saudaraku sekalian, salah satu yang harus kita yakini adalah iman kepada hari akhir. Bagaimana hari akhir itu seperti apa? Kita semua mungkin sudah belajar. Kita percaya barang yang gaib. Jadi tidak mudah mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan.
Tidak mudah kita percaya ada surga, ada neraka. Ini. Maka kalau kita iman pada itu adalah anugerah Allah yang besar pada diri kita sekalian. Iman pada sesuatu yang tidak nampak, percaya kepada sesuatu yang belum dalam dunia ini. Karena kita iman pada hari akhir. Hari akhir akan ada hari pembalasan. Hari pembalasan ya hanya ada dua kemungkinan, surga atau neraka. Manusia tidak akan mampu masuk surga hanya dengan amalan-amalan yang dilaksanakan. Amal solehnya dihitung, dosanya, maksiatnya juga dihitung, mungkin belum cukup untuk menebus dunia, belum cukup untuk menebus surganya Allah. Maka surga Allah hanya bisa kita peroleh hanya dengan ridha Allah. Maka setiap manusia pasti berlomba-lomba mencari ridha Allah, orang yang beriman. Setiap pengharapan, tiap doa, mudah-mudahan Allah berizin. Lah, ini harapan semua manusia seperti itu. Orang khususnya orang yang beriman, ya Allah, mudah-mudahan kita laksanakan Allah berizin. Mudah-mudahan Allah berizin kita sekalian. Namun demikian ridha Allah itu akan tergantung dari ridha kita kepada Allah. Dalam surat Al-Fajr ayat terakhir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi fadkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, ini sapaan mesra Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Wahai jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang itu pernah saya singgung dulu, ya jiwa yang bebas dari dosa. Orang yang bebas dari dosa pasti tenang. Sebaliknya orang yang menyimpan dosa tidak akan pernah merasa tenang. Kemanapun lari menyembunyikan dosa itu, pasti orang itu tidak akan pernah tenang hidupnya. Maka di sini orang yang tenang disapa oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki. Setelah tenang, jiwanya tenang karena bebas dari dosa, maka Allah mengajak kembalilah kepada radiyatan mardiyah. Nah, radiyatan itu artinya ridho. Kita kembali kepada jalan Allah harus ridho. Untuk dapat ridhonya Allah, kita ridho dulu. Kalau kita ridho dengan tidak ridho dengan segala perintah Allah, tidak ridho dengan larangan-larangan Allah, tidak ridho dengan amal soleh yang kita lakukan, maka Allah tidak akan ridho. Jadi radiyatan kita ridho dulu dengan segala ketentuan Allah, kita ridho. Melaksanakan semua kewajiban, melaksanakan amal soleh dengan ridho. Mardiyah, baru Allah memberi ridho kepada kita. Itulah ridho Allah yang diharapkan oleh setiap manusia. Diridhoi masuk surga, diridhoi hidup sejahtera dalam dunia ini. Allah akan meridhoi kita. Jadi cara untuk dapat ridho dari Allah, kita ridho dulu. Ridho melaksanakan semua kewajiban yang Allah berikan kepada kita. Kalau kita setiap ada seruan untuk beribadah hanya disertai dengan keluh kesah, itu namanya tidak ridho. Ketika mendengar azan adanya keluh kesah, ya Allah, wis subuh rasane turu gurung suwi nonton bal-balan,
Kurung azan subuh mau bangun ugah-ugahan. Nanti setelah zuhur lagi aja kita ya Allah zuhur semua seruan Allah disambut dengan keluh kesah. Ada tambahan tiket malam. Nah, dari mana kita akan mendapatkan marhiyah dari Allah? Dari Allah kalau kita sendiri tidak ridho dengan ketentuan-ketentuan yang Allah timpakan kepada kita. Jadi kembalilah kepada Tuhanmu, kepada jalan Tuhanmu, kepada aturan-aturan Tuhanmu. Wahai jiwa yang tenang, radiyatan dengan ridho, baru Allah akan memberikan ridho mardiyatan, radiyatan mardiyah. Karena kita ridho maka Allah akan ridho. Jadi tidak segampang apa gratis mendapat ridho dari Allah, mesti harus ditebus dengan ridho. Itulah ini ila rabbiki radiyatan mardiyah fatfuli bi'ibadi, berarti siapa marilah masuk pada hamba-hambaku, fatfuli jannati, dan masuklah ke dalam surgaku. Inilah saudara sekalian, Bapak Ibu, mudah-mudahan kita termasuk orang yang dikuatkan imannya, menjadi orang yang takwa, senantiasa ridho menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah meridhai kita, dan Jannatun Naim yang kita harapkan akan tercapai. Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kajian ini memperingatkan diri saya sendiri, khususnya kepada ibu bapak sekalian pada umumnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberi petunjuk kepada kita kekuatan iman. Nama biasanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.